Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali kita di channel Tes Lulus Psikotes bersama Mancing Raja Uleh. Itu adalah salah satu channel saya. Dan dengan tidak henti-hentinya saya akan menolong Anda. Ingat, saya menolong Anda, silakan. Saya tanpa pamrih, nggak usah di like, nggak usah di subscribe, nggak usah ya. Saya nggak butuh Anda suka atau tidak suka, Anda tonton atau nggak tonton. Yang penting saya sudah sajikan keilmuan saya, kejujuran saya, dan selama saya alami akan saya bagikan semua untuk Anda. Jadi begini teman-teman, hari ini terpaksa saya loncat-loncatkan dulu materi-materi yang akan saya sajikan. Sengaja saya loncat-loncatkan dulu materi-materi ini. Kenapa begitu? Saya sengaja loncatkan untuk meyakinkan Anda, untuk meyakinkan teman-teman sekalian bahwa seluruh materi psikolog, dari wawancara sampai tes psikolog, sampai ke perusahaan, sampai nanti saya ajarkan cara Anda membuat materi akademik yang akan Anda sajikan untuk perusahaan. Ini akan saya bantu cuma-cuma, tapi khusus akademik di migas teman-teman. Khusus akademi migas, mulai dari reservoir, pengeboran, eksplorasi lah, mulai dari eksplorasi sampai dengan sales point. Maksudnya sales point ini penjualan, mungkin teman-teman belum paham. Jadi saya akan kasih ilmu kepada Anda sebagai bekal ilmu akademik Anda. Jadi saya akan bagikan cuma-cuma, namun ingat, saya hanya bisa lewat lisan saya. Saya hanya lewat lisan, saya nggak mau ya begitu praktek pakai papan tulis, pakai spidol, pakai laptop, pakai segala macam. Itu nggak perlu. Saya sebab begini, orang zaman dulu, zaman Nabi saja, tanpa alat bantu seperti sekarang laptop segala macam ini, tanpa kalkulator, otaknya mampu teman-teman. Kita justru banyak alat, banyak kalkulator, banyak Google, banyak, kok malah semakin bodoh. Nah itu saya nggak ingin teman-teman itu seolah-olah selalu copy paste, sebentar-sebentar lihat YouTube, sebentar-sebentar lihat Google, sebentar-sebentar lihat. Jadi apa yang ada di otak Anda kira-kira gitu teman-teman. Jadi sebentar-sebentar lihat kalkulator, sebentar lihat rumus, lihat Google, buka buku lagi, buka buku. Aduh, nggak ada sama sekali yang melekat di otak Anda. Pengennya saya begini, ilmu itu meskipun Anda sebatang kara, maksud itu nggak punya apa, kan begitu ditanya bisa diperintahkan ini bisa, disuruh begini bisa. Anda itu sudah skillnya sudah penguasaan, nggak perlu lagi bantuan laptop, buka buku, penjelasan ini penjelasan itu, nggak perlu lagi. Ini metode saya. Oke, ini metode saya. Saya menilai orang yang cerdas itu, saya menilai orang cerdas lewat komunikasi saja, lewat bernyanyi, lewat dia berjoget, saya mampu mengukur level kecerdasan Anda. Mengukur level kecerdasan Anda, psikolog Anda, jati diri Anda, saya mampu mengukur. Oke, baik. Kita langsung ke materi. Materi yang akan saya sampaikan adalah apa itu wawancara. Oke, saya ulang sekali lagi. Materi yang akan saya sampaikan ini akan saya beri judul apa itu wawancara. Wawancara itu seperti apa?
dasarnya pemahaman wawancara ini, Anda harus tahu apa maksud dan tujuan wawancara ini apa. Oke lah. Jadi begini teman-teman. Tim psikolog, tim lembaga resmi psikolog, dengar baik-baik, paham. Tim lembaga resmi psikolog ini sudah mendapatkan data jati diri Anda. Data jati diri Anda, namun didapatnya itu secara tertulis. Oke, dengar lagi baik-baik teman-teman. Lembaga tim psikolog sudah mendapatkan data jati diri Anda. Data jati diri Anda secara tertulis, secara angka, dituangkan. Hasil perilaku Anda itu dituangkan lewat data secara tertulis. Jadi, perilaku, kejujuran Anda, tanggung jawab Anda, peduli Anda, sikap peduli Anda, kemampuan kreativitas Anda sudah dibuat hasilnya secara tertulis oleh lembaga tim psikolog. Jadi perilaku jati diri Anda ini poin-poin yang penting. Poin-poin yang penting sudah didapatkan oleh lembaga tim psikolog melalui tes psikotes yang Anda lalui dengan hasil tadi yang saya sebutkan. Jadi poin-poin jati diri yang penting sudah tertuang di dalam hasil data lembaga tim psikolog. Salah satunya tadi saya sebutkan poin-poin datanya tadi. Poin data kejujuran Anda, data perilaku tanggung jawab Anda, data kepedulian Anda, sikap tolong menolong Anda, peduli Anda. Yang terakhir, sikap kreativitas Anda, kemampuan kreativitas Anda, rajin, malas, dan sebanyak lagi. Ya, uraian-uraian dari jabaran-jabaran dari perilaku yang saya sebutkan tadi itu sangat banyak sekali. Kejujuran kalau kita jabarkan ya begini, tanggung jawab kalau kita jabarkan nanti dapatlah kita orang sabar, orang teliti, orang ya begitu. Kita peduli dapatlah sifat dermawan, kita peduli, kolaborasi, kerja sama tim kalau kita jabarkan. Begitupun kreativitas, kita orang berwawasan, berinovasi, sangat cerdas ya, namanya orang kreativitas, punya kemampuan lebih lah dibanding orang-orang. Mereka ini selalu berekspresi, berinovasi terus untuk kemajuan baik diri sendiri maupun perusahaan. Oke, itu. Jadi kesimpulannya, tim psikolog ini hanya mendapatkan data pribadi Anda secara tertulis. Hanya mendapatkan data pribadi Anda secara tertulis. Dan data ini, dengar teman-teman, data ini akan diserahkan kepada user, kepada perusahaan yang menginginkan. Contoh, PTBA Bukit Asam ingin mencari rekrut pegawai baru. Diserahkan untuk merekrut pekerja baru ini, karyawan baru ini diserahkan kepada lembaga independen, lembaga konsultan. Konsultan independen ini namanya konsultan ini lembaga tim psikolog. Jadi PTBA ini contoh, salah satu contoh BUMN.
khusus BUMN. BUMN ini menyerahkan kepada konsultan untuk merekrut pekerja sesuai perilaku atau attitude yang diinginkan perusahaan tersebut. Jadi perilaku-perilaku baik sudah diserahkan kepada konsultan. Perusahaan mencari pekerja yang berperilaku baik. Ingat teman-teman, berperilaku baik, bukan yang skill. Berperilaku baik, bukan yang skill, bukan yang jago, pintar kerja keras, bukan, tapi berperilaku baik. Bukan pekerja keras, bukan pekerja cerdas, bukan ya yang skillnya jago macam-macam lah, itu jangan Anda pikirkan dulu lah. Bukan yang mencari S2, mereka ini guru besar jago ini, bukan itu. Jadi perusahaan itu hanya mencari orang-orang yang berperilaku baik, attitude baik. Diserahkan kepada konsultan. Konsultan ini kita namakan lembaga resmi. Lembaga resmi tim psikolog namanya. Lembaga resmi psikologi, itulah disebutnya tim psikolog. Nah, tim psikolog tadi akan membuat sistem, membuat metode untuk meraih Anda. Sudah saya jelaskan ke video-video sebelumnya. Ini sudah saya jelaskan pada sesi-sesi video sebelumnya. Nanti lembaga ini ya dengan metode tersendiri, UGM metodenya sendiri, ITB tersendiri, UI tersendiri, Unpad Pajajaran mungkin tersendiri metode dia untuk menghasilkan perilaku yang saya sebutkan tadi. Nah, begitu tugas lembaga psikolog ini sudah selesai, hasil sudah didapat, namun belum diumumkan. Hasil sudah didapat, belum diumumkan oleh tim psikolog. Namun ada juga ya sebagian diumumkan, ada juga yang tidak diumumkan. Maksudnya begini, yang diumumkan itu yang lulus. Yang diumumkan nama-nama yang lulus ini diumumkan, yang tidak lulus namanya tidak diumumkan, begitu maksud saya. Jadi tim psikolog ini akan mengumumkan nama-nama yang lulus, atau semuanya disebut atau tidak disebutkannya, diserahkannya ke perusahaan dulu. Bisa jadi begitu, bisa jadi diserahkannya perusahaan langsung, tidak disebutkan siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Namun yang paling umum, tim psikolog ini sudah menyebutkan hasil-hasil mereka yang lulus, yang sesuai permintaan perusahaan, sesuai kapasitas personil tadi, yang memang benar-benar orangnya the best, orang-orang terbaik ini sudah mereka rekap, direkap ya, berapa hasilnya. Mungkin dari 15.000 dapatlah orang 400, dari 3.000 dapatlah orang 200, sesuai hasil data peserta yang benar-benar masuk dalam kategori tim psikotes tadi. Oke, kita lanjut lagi. Setelah data lulus Anda, ini 99%. 99% Anda memang sudah lulus. Paham maksud saya? Nanti kita bilang kuotanya mau berapa, jumlah rekrut anggotanya mau berapa, ini berapa. Ini nggak saya bahas. Mau kuota 3, mau kuota 5, mau kuota 50 jumlah karena nanti dulu teman-teman. Itu nggak penting. Yang penting Anda dulu harus lulus. Mau kuota 2, mau kuota 3, mau kuota 50, 500, nggak usah teman-teman pikirin. Yang penting Anda itu lulus dulu. Oke, gimana menyiasatnya? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sudah saya jelaskan, 99% Anda itu lulus. Bakal diterima perusahaan. Data ini akan diserahkan ke perusahaan. Begitu data sampai ke perusahaan, dengar lagi baik-baik.
begitu data sampai ke perusahaan, perusahaan ini akan membuktikan lagi perilaku yang sudah saya jelaskan tadi, membuktikan perilaku Anda, kejujuran Anda, kepedulian Anda, tanggung jawab Anda, kreativitas Anda akan dibuktikan lagi lewat wawancara personil tatap muka, cas body langsung. Anda ini langsung berhadapan. Maksud saya ulangi lagi. Anda secara data tertulis sudah lulus. Anggaplah memang Anda sudah lulus, 99% sudah lulus. Begitu wawancara, user dari perusahaan perwakilan perusahaan ini, HRD-nya, tim psikolognya, bagian humas, bagian engineering, bagian banyak lagi medik, HSE-nya akan membuktikan, perusahaan akan membuktikan perilaku Anda. Alat yang akan untuk membuktikan tadi lewat media wawancara lisan. Jadi Anda akan diuji lewat pertanyaan-pertanyaan, soal-soal, cerita, soal keluarga, soal kesehatan, sampai ke masalah wawasan ataupun pekerjaan Anda. Jadi alat yang akan diuji perilaku Anda itu oleh perusahaan nggak banyak, lisan, lidah Anda yang akan diuji. Koneksi nggak dengan pikiran Anda, sesuai nggak dengan data hasil perilaku yang diberikan oleh lembaga resmi tadi. Maka perusahaan tadi melalui alat lisannya itu tadi, teknik wawancaranya gimana, pertanyaan-pertanyaan gimana, itu terserah. Sudah urusan perusahaan. Tinggal Anda siap tidak mau hasil tertulis dengan hasil praktek. Hasil praktek ini mungkin sudah praktek tadi, sudah wawancara, sudah secara lisan Anda untuk pembuktian saja. Jadi kesimpulannya perusahaan ini hanya membuktikan data tertulis tadi dengan alat lisannya. Itulah wawancara. Wawancara perusahaan itu adalah pembuktian hasil kelulusan Anda ini akan dibuktikan lagi lewat media, lewat alat wawancara. Lidah-lidah mereka ini akan menguji perilaku Anda secara tertulis yang nyatanya memang lulus tadi, bakal diuji lagi secara lisan. Ingat teman-teman, apabila ujian lisan ini tidak sesuai dengan hasil, tidak cocok dengan hasil tertulis Anda, selesai. Anda tidak lulus. Jadi meskipun tertulisnya Anda bagus, begitu diuji lewat lisan, lewat pertanyaan, lewat Anda dihajar dengan pertanyaan-pertanyaan untuk diuji lagi kemampuan psikolog Anda ini benar atau tidak oleh perusahaan tadi, benar atau tidak, jujur atau tidak, akan diuji lagi lewat lisan-lisan wawancara. Disitulah rahasia wawancara itu, hanya menguji hasil Anda yang sudah lulus tadi, tinggal diuji lagi, namun alatnya cuma pakai lidah, pakai lisan, lewat pertanyaan. Oke, saya ulangi lagi bahwa wawancara itu adalah kesimpulannya hanya menguji ulang lewat media, lewat alat wawancara, lewat lisan-lisan mereka, dan Anda harus connect, Anda harus balance antara hasil tertulis dengan hasil wawancara. Harus akurat, perilaku Anda harus akurat dengan perbuatan apa yang akan dipertanyakan pada wawancara. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.